Anda berada. Hai, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Bu Ibu, senang banget pada kesempatan hari ini aku Astri Ovi bisa menyapa kembali Bu Ibu yang sudah bergabung di acara yang luar biasa di siang menuju sore hari ini. Tentunya kita ada di Nutri Talk bersama My Super Community yang tentunya juga memiliki tema spesial untuk acara hari ini, yaitu nutrisi hadapi pandemi. Karena tahu dong ya, sekarang kan kita masih berada di tengah-tengah pandemi yang mana menuntut kita untuk memiliki imun tubuh yang juga baik. Tentunya ini berkaitan juga dengan apa yang kita asup, apa yang kita konsumsi sehari-hari. Sehingga kita harus tahu banget nih, nutrisi apa sih yang cukup untuk membuat imun kita menjadi lebih bagus lagi. Tentunya hari ini aku nggak bakal sendirian. Hari ini akan ada beberapa bintang tamu, narasumber yang akan juga ngobrol-ngobrol bersama Ovi di sini. Yang pertama, nanti kita akan kehadiran secara virtual Dr. Jualita Surapsari MGizi SPGK yang merupakan dokter yang akan ngobrol-ngobrol bersama saya ngomongin soal nutrisi-nutrisi apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh tubuh kita, apa aja asupan yang harus dipersiapkan di rumah dari ibu-ibu semuanya biar sekeluarga tuh sehat terus. Selanjutnya juga pastinya kita akan ada cooking class. Tapi kalau Ovi yang cooking di sini kayaknya nggak pada percaya ya, makanannya takutnya nggak enak. Makanya kita akan menghadirkan juga seorang chef, ada Chef Abi juga yang nanti akan ngobrol-ngobrol di sini. Makanya untuk yang udah gabung ya, baik itu di Instagram Live ataupun di Zoom, kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya, ada yang kurang jelas, monggo banget silahkan. Yang di Zoom bisa tanya di kolom chat ataupun mungkin di kolom Q&A. Yang ada di Instagram juga boleh banget di kolom komentarnya ditanya pertanyaan-pertanyaan terbaik karena siapa tahu ada hadiahnya. Dan yang pastinya juga ngomongin soal Superindo, ini kan selalu memberikan yang terbaik untuk para customernya ya. Makanya nih Bu Ibu yang udah bergabung di sini dan juga Bapak-bapak mungkin yang sudah bergabung, silahkan gak cuman gabung di live-nya aja, gabung juga jadi membernya Superindo. Gimana sih caranya? Caranya tuh super mudah banget. Bapak Ibu, Bu Ibu dan juga Bapak-bapak tinggal download aja aplikasi My Superindo. Yang adanya itu adalah di Google Play Store ataupun ada di App Store. Kenapa harus download? Nanti aku akan kasih tahu kenapa alasannya, tapi cara downloadnya dulu. Jadi silahkan langsung download aplikasinya. Nanti kalau sudah masuk, registrasi langsung. Setelah itu nggak usah panjang lebar, langsung bisa nikmatin benefit menjadi membernya My Superindo. Nah, aku mungkin mau tunjukin dulu ya biar Bu Ibu di sini tahu benefit-benefit apa yang bisa didapatkan ya. Jadi Bu Ibu bisa banget nih untuk lihat promo-promo yang ada setiap harinya. Nih, udah cukup jelas ya. Ada member special deals. Nah, ini sampai tanggal 2 nanti bakalan ada ya beberapa produk yang pastinya harganya gila-gilaan banget, kayak ada Nutella, terus ada Mama Lemon juga yang harganya luar biasa terjangkau sekali ya. Yang pengen masak-masak salmon juga ada, ini bawang putih dan juga salmon yang harganya lumayan banget nih ya kalau misalnya dari harga aslinya. Selain itu juga banyak banget promo-promo yang lain dan ada promo khusus member. Nanti tinggal dilihat di My Promo ini. Nah, kalau misalnya sudah membeli produk-produk ini, sebelum menuju ke kasir diaktifkan dulu mau yang mana gitu. Selanjutnya juga apa sih benefit lainnya? Gak cuman itu, pastinya juga kalau misalnya Bu Ibu menjadi membernya My Superindo, ini juga bisa tahu ada beberapa resep-resep juga yang bisa dirikuk di rumah. Nah, itu juga ada nih. Ada salmon panggang teriyaki. Caranya gimana tuh ya? Pisang gapit khas Kalimantan. Semuanya bisa dicoba nih ya. Dan juga kalau misalnya ada acara-acara seperti hari ini, Bu Ibu juga bisa lihat di sini. Ada juga informasinya, nanti akan link langsung ke Instagramnya My Superindo. Oke, kalau begitu aku juga pengen kasih tahu ya, jangan lupa untuk Bu Ibu yang sudah bergabung di sini, nggak cuman bisa dapetin kesempatan mendapatkan hadiah, Bu Ibu yang sudah hadir di sini juga berkesempatan untuk menjadi My Super Community. My Super Community itu sebenarnya apa sih? Jadi ini adalah komunitas yang nantinya akan dibuat oleh Superindo pastinya untuk mengumpulkan semua Bu Ibu yang menjadi member My Superindo untuk bisa mendapatkan kesempatan dapat informasi, ikutan juga event-event yang seru, terus juga bisa dapetin hadiah-hadiah spesial yang hanya dikhususkan untuk membernya Superindo aja. Jadi kalau misalnya pengen gabung di sini, beruntung banget karena bisa ikutan macam-macam kategori dari acara-acara yang dibuat.
seperti ada parenting class, terus juga ada beauty class, ada juga wellness class, dan juga cooking class. Seru banget ya. Selain itu benefitnya juga banyak banget kalau gabung di My Super Community. Seperti yang tadi aku udah bilang, banyak kelas-kelas yang oke banget, hanya boleh diikuti oleh My Super Community. Terus juga bisa dapetin kesempatan interaksi langsung di acara, boleh tanya-tanya sama pembicara, sama chefnya juga boleh. Kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa kesempatan juga dapat hadiah. Dan yang pastinya juga, nanti Superindo akan sering mengadakan kuis, yang kuisnya ini penuh dengan hadiah-hadiah khusus untuk para membernya. Makanya untuk My Super Community yang sudah tergabung di sini, siap-siap aja ya untuk dapetin hadiahnya. Karena nanti akan ada 5 My Super Community yang akan mendapatkan hadiah masing-masing adalah voucher Superindo senilai 100.000. Wah, seru sekali. Dan jangan lupa ada hadiah tambahan juga untuk yang tanya-tanya. Makanya langsung aja kalau ada pertanyaan, Bu Ibu bisa langsung cantumkan pertanyaannya. Kalau begitu, langsung saja sekarang aku akan menyapa untuk pembicara yang pertama. Ada Dr. Jualita Surapsari M. Gizi SPGK. Boleh kita sapa. Hai dok. Hai, apa kabarnya dokter hari ini? Baik-baik dong, sehat, ya kan? Jadi kita bisa ketemu meskipun virtual ya. Ya, semoga nanti pandemi cepat berlalu biar kita juga bisa ketemunya langsung ya dok ya. Oke. Nah dok, tadi di awal sempat aku ngomong nih, kalau di selama pandemi ini yang paling diutamain banget sama keluarga adalah menjaga imunitas tubuh. Ini dilakukannya nggak cuman untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekeluarga. Karena kita tahu ya sama-sama kalau misalnya pandemi ini atau COVID-19 ini bisa dilawan dengan imun yang baik. Nah, itu ngaruh nggak sih sebenarnya dari asupan makan kita atau dari apa yang kita konsumsi? Gimana kalau menurut dokter? Iya, jadi penyakit virus itu kan sesuatu penyakit yang sebenarnya harusnya sifatnya dia adalah self-limiting disease gitu. Jadi dia bisa sembuh kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat. Kecuali pada kondisi tertentu yang membutuhkan obat antivirus. Nah, udah pasti ketika kita kena infeksi atau kita mencegah terjadinya infeksi, maka sistem imun harus bagus. Nah, sistem imun itu ada beberapa pilar, Mbak Ovi, yang bisa menunjang. Udah pasti yang pertama makan yang benar deh. Itu udah pasti sangat berpengaruh. Terus yang kedua, olahraganya juga mesti cukup. Kalau nggak bisa olahraga, setidaknya lebih aktif gitu ya, lebih aktif. Kemudian yang ketiga, tidur. Tidur juga harus cukup. Dan yang keempat adalah manajemen stres. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kayaknya kita udah lumayan merasa pandemi ini tuh kayaknya udah mulai jauh berkurang gitu ya. Dan gelombang kedua yang udah mulai turun, kayaknya kita udah merasa kayak hampir normal lagi. Tetapi ternyata 1-2 bulan belakangan, ketika muncul varian baru ini, kayaknya setiap hari dapat kabar gitu, ada orang lagi isoman. Dan sebenarnya sih gejalanya mungkin kebanyakan ringan. Nah, ketika lebih banyak yang isolasi mandiri di rumah, maka saat itulah kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu kan, supaya asupan makannya benar gitu. Karena kalau asupan makan yang nggak benar, yang ada selesai isoman berat badannya jadi naik ya kan, atau kalau enggak malah jadi diperpanjang gitu karena gejalanya masih ada seperti itu. Jadi kita harus bisa memperhatikan asupan makan kita, gitu. Oke, baik. Nah, berarti yang lagi isoman juga nih yang menyaksikan ini bakalan dapat banyak benefit banget hari ini ya, karena kita akan ngomongin juga kira-kira apa aja sih yang bisa kita konsumsi selama isoman ya, Dok ya. Karena kan biasanya kalau lagi isoman tuh suka lupa pengen yang enak-enak aja, totonya lemak semua yang masuk ya kan. Terus kiriman banyak ya kan. Itu dia, makanya harus membatasi juga asupan yang memang masuk sehingga yang masuk itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Wah, menarik banget nih. Menarik banget obrolan sama Dokter Lita. Dokter Lita, aku nanti mau ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi sebelumnya aku mau mengundang dulu ada chef yang akan hadir di sini, boleh? Siap. Oke, boleh dong. Kalau begitu langsung saja Bu Ibu Bapak-bapak kita sambut. Ini dia Chef Abi. Udah ngintip-ngintip aja Chef.
Ini by the way untuk Bu Ibu, Bapak-bapak ya, kita sebelum melakukan live ini sudah swab antigen terlebih dahulu, juga memberlakukan protokol kesehatan yang berlaku. Chef Abi, apa kabarnya? Baik, saya sehat-sehat juga. Nah, Chef Abi, ini kan di sini kayaknya udah banyak banget yang disiapkan nih. Emang hari ini kita akan buat menu apa sih? Apakah bernutrisi? Ya harus dong, kan sesuai dengan tadi yang dokternya bilang, makan tuh harus bernutrisi, terus jadi pas banget nih. Jadi hari ini juga kan isunya kan minyak goreng lagi susah ya. Bener, bisa-bisanya kayaknya kita berantem nih sama tetangga gara-gara rebutan minyak goreng. Betul. Nah, jadi aku di sini lebih ke apa ya? Lebih coba untuk nge-switch pikiran kita untuk gimana caranya ganti pakai minyak goreng, mungkin coba untuk beralih ke corn oil, gitu. Walaupun sedikit ekspensif tapi jauh lebih sehat sih. Corn oil, sunflower itu jauh lebih sehat. Nah, di sini makanannya semuanya itu diolah rata-rata dipanggang di oven. Kalau yang nggak punya oven nanti boleh direbus, abis itu ditumis. Atau kalau bisa untuk mengurangi digoreng-goreng lah. Gitu kan, isunya kan sekarang kan tenggorokannya gatel lah, apa segala macam. Iya, benar-benar. Gitu. Nah kalau untuk menu masakannya, kira-kira menu masakan bernutrisi apa yang akan kita masak hari ini? Saya hari ini mau masak ada ayam pakai orange chicken. Oh, orange chicken. Ya, orange chicken. Terus habis itu ada bulgogi chicken, terus ada teriyaki chicken, satunya lagi apa ya, saya pun juga lupa nih tiba-tiba. Pokoknya base-nya ayam dan sayur base-nya ya? ayam, betul, base-nya ayam dan sayur gitu. Oke, siap kalau begitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan sempat ada orange chicken ya. Aku di sini juga pengen kasih tahu, orange-nya udah kita sediain juga di sini. Ini adalah kontainer yang bisa didapatkan eksklusif oleh Bu Ibu di Superindo terdekat. Nih, orange-nya udah aku taruh di sini nih ya. Nah, tuh. Kenapa aku taruh di sini? Karena ini adalah beberapa fridge container, yang mana ini adalah kontainer yang akan bermanfaat sekali untuk Bu Ibu yang suka menata-nata makanan di kulkas. Selain bisa lebih rapi, food container ini atau fridge container juga akan mempercantik dapur kita. Cara mendapatkannya gimana? Bu Ibu bisa belanja minimum Rp75.000 untuk mendapatkan satu stamp. Nah, kalau misalnya member 75.000 akan mendapatkan 2 stamp. Nah, nanti kalau stampnya udah kekumpul jadi 20, itu bisa membeli produk-produk yang ada di sini eksklusif dari Master Chef ya. Ini bisa didapatkan mulai dari Rp59.000 saja. Ini nggak cuma fridge container, ada juga food container seperti ini yang dry. Terus juga ada ini juga nih ya untuk taruh saus, atau mungkin kalau ada Bu Ibu yang suka slicing makanan, tomat atau lemon dan yang lainnya gitu ya, nggak sempat habis, bisa ditaruh juga di sini, masukkan ke kulkas jadinya lebih fresh gitu. Sekali lagi, ini untuk promonya juga bisa didapatkan ya di My Superindo. Ini ada di halaman utama yang paling atas kalau misalnya mau mendapatkan dapur yang rapi tertata. Oke. Kalau begitu lanjut lagi untuk Dokter Lita. Dokter Lita, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama dokter berhubungan dengan nutrisi-nutrisi yang harus kita asup sehari-hari, Dok. Silahkan. Ya. Sambil masak ya. Jadi silakan, Chef. Wah, oke. Jadi sebenarnya panduan untuk kita bisa menjaga tubuh kita supaya sistem imun tubuh baik, itu ada pandemi dan tidak ada pandemi itu sebenarnya hampir sama. Hanya ketika lagi pandemi ini, kita mesti mengingatkan bahwa pada setiap waktu makan sebaiknya harus ada protein gitu. Jadi makanya tadi kan Chef akan bikin salah satunya orange chicken gitu ya. Nah, itu yang selalu saya ingatkan bahwa protein itu sangat penting untuk tubuh kita, terutama di saat pandemi ini untuk meningkatkan sistem imun, karena bahan bakar untuk bisa membentuk kekebalan tubuh itu salah satunya didapatkan dari protein pastinya. Nah, protein itu kadang-kadang kalau kita tidak awas, maka kita bisa saja kekurangan. Ya, misalkan ada orang yang terbiasa skip makan pagi, ya. Berarti kalau terbiasa skip makan pagi, udah kehilangan tuh kesempatan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan protein. Nah, jadi gimana? Jadi setiap makan pagi, siang, malam harus ada protein.
Bisa dapat dari mana proteinnya? Bisa kita dapatkan dari ikan, dari ayam, dari daging, dari telur, ya, ataupun juga dari bahan nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, ingat juga bahwa ketika kita mengkonsumsi protein ini, sebenarnya kita tidak hanya mengkonsumsi proteinnya saja, tetapi kita juga mengkonsumsi vitamin dan mineral lainnya. Contoh, misalnya yang akan dimasak hari ini adalah ayam, ya, orange chicken. Ayam itu kan udah pasti kandungan utamanya adalah protein. Tetapi di samping protein ada juga kandungan zinc atau seng. Yang selama pandemi ini kan seng lagi banyak banget ya diomongin, banyak orang yang akhirnya mengkonsumsi suplemen sendiri gitu untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya. Apakah boleh minum suplemen? Boleh-boleh aja, tetapi yang utama adalah penuhi dulu dari bahan makanan sumbernya, ya. Kemudian yang pasti juga harus dikonsumsi adalah lebih banyak konsumsi lagi sayur dan buah. Jadi makin warna-warni sayurannya dan buahnya akan makin melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Misalnya, kita mau pakai sayuran berdaun hijau, mau sawi, mau bayam, mau kangkung, ya. Kemudian kita lengkapi juga dengan warna lainnya, misalnya kita tambahkan paprika yang warnanya merah atau kuning. Kemudian kita tambahkan juga sayuran lainnya seperti buncis, wortel. Nah, sebenarnya yang kita tuju adalah pertama, udah pasti vitamin C. Ya kan, karena vitamin C itu adalah vitamin yang memang dari zaman nenek moyang kita tuh udah diketahui bahwa ini merupakan vitamin yang sangat super untuk bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu. Kemudian nggak lupa juga kita ingin konsumsi seratnya, karena serat itu akan menyebabkan saluran cerna kita menjadi sehat. Nah, kalau saluran cerna sehat, maka sistem imun tubuh kita pun juga sehat. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini makan sehat itu jadi sesuatu yang utama. Bukan berarti kita nggak boleh makan yang lain, boleh-boleh aja, tetapi seimbangkan, ya. Kemudian jangan lupa juga untuk konsumsi buah tadi, karena kita pengen mencapai apa? Kita pengen mencapai vitaminnya, gitu. Nah, kumpulan sayur dan buah ini tentunya dia juga mengandung antioksidan yang sifatnya adalah bisa mencegah penyakit, gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita harus utamakan di dalam makanan kita sehari-hari, ya. Boleh makan makanan lain yang mungkin akan membuat kita lebih happy. Sesekali mau makan yang bergula, oke. Tetapi penuhi dulu kebutuhan yang tadi di dalam makanan kita sehari-hari. Kira-kira gitu, Mbak Ovi. Memang asupannya itu harus diperhatikan. Kayak tadi dokter bilang dari mulai pagi kita start hari, itu tetap harus ada tuh protein dan juga yang lain-lainnya sehingga gizinya seimbang. Nah, biasanya kalau orang-orang zaman sekarang itu apa sih dok yang biasanya suka di skip? Atau ada yang kelupaan? Atau mungkin ekstra karbo atau gimana biasanya kalau yang dokter temuin sehari-hari? Yang suka skip ya? Nah, yang sering ke skip itu yang saya temui di pasien-pasien saya, seringkali mereka bilang mereka nggak sarapan. Nah, tetapi ternyata kalau nggak sarapan, di sekitar jam 9, jam 10, akhirnya lapar. Lapar makan apa aja yang ada. Sementara belum tentu makanan yang dikonsumsi itu bernutrisi baik. Gitu. Jadi, intinya adalah perencanaan makan itu perlu. Jadi mungkin nanti yang kita bisa lihat dari yang didemokan sama chef ini juga bisa kita terapkan kan ke makanan kita sehari-hari yang mungkin bisa jadi meal prep. Jadi kita persiapkan makanan untuk beberapa hari ke depan, misalnya untuk ibu-ibu yang bekerja dan juga sibuk gitu. Sehingga pada waktu kita mau makan itu udah jelas nih makanan yang kita konsumsi memang nutrisinya baik gitu. Jadi kadang-kadang ada juga yang sarapan paginya cuma makan kue aja gitu, ya kan? Cuma makan kue 2 biji gitu, tapi kuenya itu semua isinya adalah mayoritas hanya karbo dan juga lemak. Nah, berarti kan proteinnya kemungkinan akan kurang. Kemudian belum lagi misalkan, aduh makan buah sama sayur itu kalau 3-5 porsi sehari juga masih sulit gitu. Karena tidak terbiasa untuk memasukkannya ke dalam makanan kita sehari-hari. Jadi sebaiknya memang kita punya rencana makan gitu. Dokter, tadi katanya dokter ada presentasi, itu sudah sempat dikasih atau belum ya presentasinya?
Ya, saya ini ya, Nah, saya boleh nih kita kasih present ya. lihat. Siap. Ada beberapa slide yang sudah dipersiapkan oleh dokter berhubungan dengan nutrisi ya yang harus kita konsumsi. Nah, apa aja nih dok? Silahkan boleh dijelaskan. Oke, sebenarnya ini sesuatu yang saya yakin bahwa ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu dan bapak yang di sini sudah paham betul bahwa gambar ini mungkin udah pernah diperlihatkan dan udah berulang-ulang lihat gitu ya. Tetapi ini sebagai refreshment lagi gitu, penegasan lagi bahwa ketika kita makan, yang kita taruh di piring nih, sebaiknya idealnya adalah mencakup komposisi berikut gitu. Jadi kita makan tidak hanya membuat perut kita kenyang, tetapi yang kita tuju adalah kita ingin memberikan nutrisi untuk tubuh kita. Nah, kita ibaratkan piring kita itu seperti ini ya, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini kita isi dengan sayur-sayuran, sayur dan buah ya. Kemudian ada juga karbohidrat. Jadi ingat bahwa tubuh kita pun tetap membutuhkan karbohidrat. Karena karbohidrat itu nantinya akan menjadi bahan bakar untuk tubuh kita, termasuk sel-sel imun. Ya, jadi sel imun pun tetap membutuhkan bahan bakar ya untuk bermetabolisme ya yang didapatkan dari karbohidrat ini. Kemudian wajib ada protein. Ya, ingat protein itu mengandung asam-asam amino yang nantinya asam amino inilah yang akan membantu tubuh kita untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, jadi sebetulnya tubuh kita itu terdiri dari sel-sel tubuh yang kecil-kecil. Nah, sel-sel itu akan secara reguler dia akan di maintenance gitu, akan di reparasi lah istilahnya. Nah, dia membutuhkan protein untuk proses tersebut. Sehingga ketika kita makan 3 kali sehari, ya ini yang harus dipenuhi. Ada sayurnya, ada karbohidrat, dan protein. Jadi kayaknya nanti yang akan didemokan sama chef nih, kayaknya memenuhi ini semua nih. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama apakah memang sudah memenuhi belum sih komposisi yang ideal ini. Ya, jadi meskipun makan pagi juga tetap harus seperti itu. Kadang-kadang alasannya adalah kalau pagi-pagi tuh susah karena belum masak gitu, jadi nggak ada sayur. Nah, ini kita bisa siasati juga dengan meal preparation tadi. Jadi kita persiapkan sayur-sayuran yang sudah dipotong-potong, masukkan dalam kulkas. Sehingga paginya kita bisa mengolahnya sebentar, ya, dan sudah siap. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini sebetulnya banyak banget peneliti-peneliti yang melihat ada nggak sih bahan-bahan makanan tertentu yang kita sebut dengan pangan fungsional yang punya efek itu antivirus atau bisa meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk memberantas si virus ini. Nah, ada beberapa nih yang ternyata dalam penelitian memberikan hasil cukup baik. Yang pertama ada makanan fermentasi. Ya, jadi makanan-makanan yang fermentasi seperti misalnya yogurt, kemudian kimchi, ya, kemudian acar, ya. Nah, dia itu mengandung bakteri yang ternyata bakteri ini sangat bermanfaat untuk saluran pencernaan kita. Tidak hanya itu juga, tetapi juga ada pengaruh ya kesehatan saluran cerna dengan kesehatan paru, gitu. Jadi mengkonsumsi makanan fermentasi ini bagus sekali sebetulnya, ya. Kemudian ini kita udah tahu deh ya, jadi herbal dan juga roots gitu ya. Roots itu misalnya kayak temulawak, kemudian jahe gitu ya. Ternyata dia juga punya efek yang sifatnya itu antivirus sebetulnya, ya. Jadi kan dulu di awal-awal pandemi itu kita banyak ngomongin empon-empon gitu ya. Ternyata memang ini efeknya cukup baik. Kemudian ada juga produk susu ya, produk susu dan turunannya. Lagi-lagi yang kita dapatkan dari produk susu ini adalah vitamin D, ya, vitamin D, vitamin A, vitamin E yang memang dia sangat bermanfaat untuk bisa menurunkan kemampuan virus itu untuk bereplikasi atau untuk bertambah banyak, ya, sehingga
akan mencegah perburukan gejala gitu ya. Kemudian untuk sumber protein, ikan, ayam, daging ya, tentunya asam-asam amino yang terdapat di dalam protein tersebut akan bisa membantu sel imun untuk bisa melakukan fungsinya dengan baik ya. Kalau sayur dan buah tadi udah jelas, udah banyak diomongin. Kemudian ada juga yang mulai meneliti tentang kopi ya, dikaitkan dengan kemampuan sel imun untuk bisa menurunkan kemampuan patogen, salah satunya adalah virus, untuk dia bertambah banyak ya. Jadi mulai banyak yang meneliti ya. Kemudian biji-bijian juga seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan tadi kalau yang diomongin juga sama chef, di sini olive oil ya, minyak zaitun, itu ternyata juga punya efek yang baik untuk bisa mencegah virus bertambah banyak gitu. Nah, kan tadi kan banyak mungkin ibu-ibu yang khawatir gitu ya, karena banyak yang nggak kedapatan minyak goreng misalnya, atau minyak goreng harganya naik gitu. Jadi nanti mungkin chef akan memberikan tips-tips gitu ya, cara masak apa aja sih yang kita bisa siasati sehingga kita nggak perlu panik-panik dan justru malah kita akan menjadi lebih sehat. Kira-kira seperti itu. Siap dok, wah itu lengkap banget tuh penjelasannya ya, dari mulai isi piring kita seperti apa seharusnya sehari-hari, terus juga tadi sempat dijelaskan soal apa aja sih sebenarnya bahan-bahan yang bagus untuk tubuh kita untuk menaikkan imun juga ya. Oke, nah di sini mungkin sebelum aku tanya-tanya lagi sama dokter dan juga sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ibu yang sudah bergabung di sini, aku mau tanya dulu dong, Chef Abi ini sudah sampai mana prosesnya? Saya sudah mulai sedikit menggoreng mau cari warna buat ayam aja. Oke, tadi gitu. Sudah dimarinate ya, aku sudah lihat sudah ya. dimarinasi. Tadi ayam yang sudah marinasi. Ini saya sudah marinasi. Oke, pakai bumbu apa nih chef untuk marinasinya? Ini saya pakai brown sugar. Oke. Saya pakai soy sauce. Oke. Pakai kecap asin. Terus habis itu pakai black pepper. Pakai black pepper. Kalau udah pakai soy sauce, kalau bisa nggak usah pakai garam ya. Oh, gitu. Karena udah asin ya. Ya, kalau ada yang suka mau pakai kaldu jamur gitu, silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus saya tambahin garlic sama ginger. Jahe sama jahe sama bawang putih gitu. Abis itu gorengnya dengan minyak jagung atau minyak corn jagung, oil. Betul. Nah, tadi sempat dikasih tahu nih adalah produk langka nih Bu Ibu, kayaknya banyak yang senyum-senyum, produk langka betul ya? Nah, kalau misalnya minyak gorengnya emang susah ditemuin, nggak ada salahnya mengganti dengan minyak jagung corn oil ini ya. Nah, ini juga ada dari Superindo 365. Bisa banget nih dibeli ya. Harganya juga pasti lebih ekonomis. Ini chef, kira-kira kalau dari orange-nya sendiri ini dari kulitnya ya justru? Saya pakai kulitnya untuk aroma. Habis itu nanti buahnya saya peres. Itu untuk sausnya. Saya tambahin soy sedikit. Nah, gitu. Jadi saya di sini memang kalau diperhatiin nggak ada garam sama sekali. Jadi memang saya pakainya bener-bener cuma pakai soy sauce aja. Oh, oke. Gitu. Untuk meminimalisir keasinan gitu ya. Betul. Toh juga soy kan bahannya juga dari kedelai ya. Gitu. Jadi kan lebih lebih healthy gitu loh. Oke, siap. Gitu. Nah, aku mungkin mau tanya sama Dokter Lita juga, Dok. Kalau ini kan penggabungan di antara masakan yang pakai buah-buahan nih. Kayak ada orange chicken, terus aku juga sempat lihat ada pineapple beef atau pineapple chicken juga ya. Nah, itu gimana dari segi kesehatan sebenarnya aman nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau dibilang aman aja, tetapi memang yang namanya buah itu kan sebetulnya yang kita ingin tuju adalah vitamin C-nya gitu ya. Nah, vitamin C itu termasuk vitamin yang dia tidak stabil terhadap panas. Jadi udah pasti ketika kita masak ya kandungan vitamin C-nya akan jauh menurun gitu. Nah, boleh aja sih untuk meningkatkan rasa nggak apa-apa ya kan, ketimbang kita menambahkan penyedap misalnya. Kalau memang dengan bahan alami ternyata bisa meningkatkan rasa, itu oke, nggak apa-apa. Oh, nanti kita bisa tetap konsumsi buah dari buah segar lainnya gitu yang tanpa dimasak. Jadi boleh-boleh aja, aman kok.
Jangan mentang-mentang udah menikmati orange chicken terus tiba-tiba jadi kayak udah nggak usah makan buah. Enggak ya, beda ya. Jadi ini sifatnya hanya untuk perasa aja. Ya, Oke. Biar makanannya lebih menarik. Nah, sepertinya ini ada beberapa pertanyaan dari Bu Ibu. Tadi aku sudah lihat. Boleh kalau misalnya ada, oh ini nih, ada dari Bu Tanisha Anindita. Di situasi pandemi seperti ini dan keadaan ekonomi yang buruk, sebaiknya menu apa yang sehat dan nutrisinya tuh cukup dengan uang yang harus hemat juga. Nah, gimana nih ya? Mungkin dari dokter ataupun dari chef gimana? Chef dulu deh. Sebenarnya gini, kalau dibilang harus makan ayam atau tidak, harus terutama tadi yang protein ya, yang tadi dokter bilang ya. Saya juga serba salah ya kalau hari-hari gini ya. Dibilang sekarang tempe lagi mahal, iya tempe lagi susah. Terus habis itu harus makan ayam apa segala macem. Tapi di Indonesia nggak kekurangan ikan kok. Nah, ikan juga banyak yang harganya juga terjangkau. Betul, ikan juga tongkol itu ikan yang enak loh sebenarnya. Gak usah tongkol deh, aku paling suka banget ikan lele, murah banget kan? Murah. Murah dan enak lagi dan gampang kan? Iya, nyarinya di mana-mana tuh ada gitu loh. Bisa jadi lele file misalnya. Atau mungkin kalau ikan tuh bisa juga nggak sih dikreasikan dengan menu yang seperti chef bikin hari ini? Ya bisa aja. Kenapa enggak? Jadi dengan rasa yang sama, dengan masak yang sama, tapi bedanya ayamnya diganti dengan ikan. Betul. Oke, nah sekarang gini, masakan-masakan Jepang ada yang pakai apa namanya belut apa segala macam. Kenapa enggak kalau kita bikin pakai lele? Nah, itu dia tuh ya. Nah, kalau dari dokter sendiri ada nggak sih dok yang bisa kita pakai gitu ya untuk memasak substitusi dari si bahan-bahan yang mahal ini, kayak daging kan sekarang juga lagi mahal nih. Tempe, tahu juga lagi mahal. Ada nggak kalau dari dokter sendiri? Ya, sebenarnya kan protein itu kan bisa dari protein hewani dan nabati. Kalau protein nabati memang mungkin minggu lalu kita ngerasain tempe tahu tuh lagi nggak ada gitu ya, lagi susah, harganya mahal. Tapi mudah-mudahan kondisi ini kan akan kembali lagi. Tapi yang penting sih gini, ibu-ibu itu sebaiknya dia punya rencana masak untuk paling nggak seminggu ke depan. Sehingga kita bisa merencanakannya dengan lebih baik. Kita bisa taruh dalam satu hari itu yang penting ada proteinnya deh, mau tahu, tempe, mau telur juga nggak apa-apa. Nggak mesti makan daging, kalau misalkan memang daging mahal. Tadi ikan juga udah bagus gitu. Nah sekarang kita lihat, selain mengkonsumsi protein ya di dalam bahan-bahan makanan tadi, sebenarnya kan yang perlu kita pahami juga misalnya gini, kalau daging sapi, daging merah, udah pasti kandungan zat besinya dia lebih unggul karena lebih banyak. Tetapi bukan artinya zat besi nggak ada juga di tahu tempe, ada loh gitu. Tetapi memang penyerapannya tidak sebaik pada makanan yang hewani. Nah, supaya penyerapannya jadi baik untuk zat besi, ada beberapa yang bisa kita siasati. Yang pertama, supaya penyerapannya baik, maka bantulah dengan vitamin C gitu. Jadi ya setelah makan kalau bisa kita tambahkan makan buah potong akan lebih bagus. Jadi penyerapannya bisa lebih optimal. Terus supaya penyerapan mineral-mineral ini termasuk zat besi itu bisa optimal, hindari minum teh, minum kopi ataupun coklat setiap habis makan. Karena ada orang kan yang habis makan apapun minumnya teh gitu ya, teh tawar, teh manis gitu. Nah itu sebenarnya dia bisa menghambat penyerapan beberapa mineral. Jadi minum aja kalau nggak air putih, ya makan buah potong atau minum jus buah gitu. Jadi intinya sih variasi makanan. Karena kunci dari bisa memenuhi kebutuhan nutrisi adalah asupan makanan yang bervariasi. Bervariasi artinya kita tidak mengunggulkan satu jenis makanan saja. Misalnya kita nggak yang, pokoknya harus makan daging. Tiap hari harus makan daging sapi, kan nggak gitu juga. Tadi kan udah ada contohnya, ikan itu kan juga sangat bernutrisi. Ikan lele itu kandungan omega 3-nya juga cukup baik. Gitu. Ya, jadi yang penting kita pinter-pinternya untuk bikin menu dalam 1 minggu, kemudian belanja yang efektif. Ya, kalau udah direncanakan biasanya nggak akan banyak yang kebuang deh, jadi lebih efektif gitu. Oke, jadi bikin perencanaan ya. Nah, lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Yunismar.
Dok, bagaimana mengatasi anak yang picky eater? Wah, makannya milih-milih nih ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga kebutuhan seratnya? Saya tuh udah mencoba banyak variasi menu masakan, sudah dihiasi lucu-lucu, tapi tetap nggak mau dimakan. Nah, ini mirip sama anak aku juga nih, gimana tuh dok? Oke, aduh, picky eater ini adalah bahasan yang kayaknya panjang bener dan gitu, dan kayaknya banyak banget kalau ada acara tuh selalu ditanyakan. Masalah picky eater itu adalah masalah yang kita nggak perlu berkecil hati, karena anak itu pada dasarnya dia punya perjalanan untuk belajar makan yang cukup panjang. Kalau anaknya masih 2-3 tahun, jangan khawatir Bu, karena dengan dia bertambah usia, dan kalau kita ajarkan, dia sebenarnya akan mau. Yang saya kembalikan lagi adalah gini, masalah picky eater itu biasanya paling sering juga disebabkan karena mungkin anak ini kurang melihat contoh gitu ya. Jadi mungkin orang tua udah masakin macam-macam, dikasih kreasinya macam-macam. Tetapi kembali lagi, makan bareng nggak? Gitu kan? Karena kalau anak ini makan bareng, maka dia akan melihat contoh orang tuanya juga makan makanan yang bernutrisi. Yang paling sering dikeluhkan adalah nggak makan sayur. Anaknya nggak mau makan sayur. Sayur udah dibikin macam-macam, tapi tetap nggak mau. Biasanya saya tanya lagi, dalam sehari ada nggak makan bareng? Atau anak itu hanya duduk, kemudian disuapin. Atau dia hanya duduk, diberikan makanan di depannya, tetapi orang tuanya hanya observing dia, hanya melihat dia aja, tanpa makan bareng. Gitu, ya. Jadi masalah picky eater itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Mungkin yang pertama, Ibu lihat dulu, anak yang picky eater ini, apakah pertumbuhannya menjadi terhambat nggak? Tinggi berat badannya sesuai nggak untuk usianya? Kalau nggak sesuai, langsung ke dokter, ya, karena berarti sudah sampai menghambat pertumbuhannya dia. Kemudian yang kedua, ada masalah lain nggak ketika dia makan? Apakah dia ada keluhan sakit perut misalnya, atau dia kelihatan tidak nyaman dengan perutnya? Bisa aja. Jadi cari dulu nih kemungkinan-kemungkinan ada masalah organik. Organik itu artinya sesuatu di badan dia yang menyebabkan dia nggak mau makan, ya. Kemudian yang ketiga baru tadi, kita sambil mengevaluasi tadi, kembali lagi makan bareng dengan anak gitu, sehingga anak akhirnya akan melihat contoh-contoh yang benar gitu ya. Jadi masalah picky eater adalah masalah yang cukup rumit, perlu pendalaman lebih lanjut, dan yang pasti perlu keterlibatan orang tua dulu deh untuk bisa membuat anak ini menjadi lebih happy lagi untuk makan gitu. Siap dok, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, ini mungkin kita boleh sambil lihat dulu ya, di studio ini chef dari tadi mengolah untuk sausnya ya, dari si orange chicken ini. Aku tadi ngelihat ada bawang putih dan juga jahe, lagi ditumis. Itu pakai minyaknya, minyak apa tuh chef? Pakai ini, pakai apa namanya, pakai minyak wijen. Iya. Oh, pakai minyak wijen tuh juga bisa ya numis ya? Bisa. Oh, nggak cuma pakai minyak goreng doang yang kayak kita tahu ya, chef? Iya, bisa pakai minyak wijen. Nah, setelah itu apalagi chef yang saya kasih kecap asin. Ini saya kasih air sedikit. Oke. Nah, ini juga Bu Ibu ya, untuk air dari jeruknya sudah diperas tadi. Terus juga chef di sini sudah menyediakan ada tepung maizena yang sudah buat ngentelin itu nanti. Iya, sudah ada airnya. Ya. Oke. Orange ya, yang udah saya peres. Oke, nah ini jeruknya harus jeruk apa aja sih chef? Kalau bisa sih pakai orange sih. Enggak, tapi kalau pakai jeruknya jenisnya apa ini yang harus? Orange, yang orange. Oh, yang kayak yang besar. Kita bilangnya apa sih? Ini namanya ya orange betul. Ya, orange, yang saya tahu orange itu namanya. Namanya adalah jeruk sunkist, benar nggak? Sunkist, betul. Sunkist jeruknya. Oke, ini dikasih apa lagi? Ini kasih brown sugar sedikit. Dikasih brown sugar, oke. Kenapa nggak pakai gula pasir tuh? Kayaknya lebih enak pakai brown sugar ya. Lebih berasa gitu ya. Iya. Nah, ini tuh jenis makanan yang bisa kita siapkan sekaligus banyak, lalu nanti bisa dimakan lagi di malam hari atau gimana? Bisa. Ini bisa karena kan dia kan modelnya tadi sayurnya juga kita panggang gitu. Jadi bisa taruh di kontainer, disusun, terus disimpan, bisa sampai 2 hari, 3 hari. Kalau mau dipanasin, dikeluarin, masukin microwave aja.
Nah, itu dia tuh. Kalau nanti nggak punya kontainernya, ini banyak kok, ada dry food container, ada fridge container juga yang bisa Bu Ibu dapetin ya di Superindo terdekat. Nah, ini dikasih sedikit penyedap ya, Kaldu itu penyedap jamur. kaldu jamur. Oke. Nah, sambil dijawab mungkin ya pertanyaan, sambil mungkin dikasih tahu juga stepnya apalagi. Oke, boleh. Ini saya kasih maizena seperti biasa buat ngentelin aja. Oke, berapa banyak? 2 aja gitu cukup. ya. Nah, ini dia yang tadi. Oke, si Ini perasanya dari si kulit jeruk. kulit jeruk. Kulitnya jangan sampai putih-putihnya ya. Kalau putihnya diiniin Pahit, pahit. benar. Jadi buat flavor aja biar Oke. selera. Nah, Nah, nanti ini kalau terlalu kental tambahin air sedikit. oke. Sampai konsistensi yang memang Iya, yang mau diinginkan gitu yang ya. maunya kayak gimana. Oke. Nah, aromanya sih, Chef. Baunya udah orange bukan? Wow, kayaknya seger banget gitu ya. Dan yang aku suka ini, kalau misalnya orange chicken tuh flavorful ya. Iya, Jadi kayak betul. ada rasa manisnya, mungkin tadi dari gulanya, ya kan tadi juga ada jahe juga yang bikin seger. Bener. Terus tadi dokter juga sempat bilang jahe itu juga dibutuhkan untuk meningkatkan imun kita ya. Jadi pas banget nih, masakannya semua komponennya ada. Minyaknya tadi, ini minyak wijen sama corn oil ya yang sehat. Terus ada jahe juga, ada bawang putih. Wah, ini udah. lengkap ya. Ini kan yang tadi udah digoreng Goreng? ya, mateng. Masukin. Oke. Nah, ini kompor udah saya matiin ya. Oke, jadi tinggal karena udah dimasak ya sebelumnya si Iya, ayamnya. benar. Nah, ayam juga kalau nggak salah nggak boleh setengah mateng ya, Harus Chef, ya. mateng Jadi harus kalau mateng. ayam. Harus matang. Yang pokoknya semua daging putih, ayam, seafood itu harus matang. Oke. Gitu, karena ada salmonellanya. Bener nggak, Dok? Nah, Betul. kalau si beef, terus lamb, kambing, apalagi kalau misalkan kambing muda gitu ya, ya sedikit merah-merah lah, itu oke lah. Oke, Gitu. karena juicy ya jadi Bener, rasanya. bener. Oke, nah ini udah jadi deh ya. Ini udah jadi. Oke, nah kalau sayurnya memang sudah di-prepare sama chef sebelum acara dimulai. Jadi di sini ada wortel, terus juga ada jagung muda, ada juga buncis, ada brokoli, ada paprika, itu semuanya sudah Panggang. dipotong. Lalu dipanggang ya dengan Betul. minyak wijen. Betul, dengan minyak wijen. Oke, Nah, tuh. ini tadi kita udah siapin ya. Nah, ini nih yang mempermudah juga nih, biar kita Ini kita udah berasanya kayak siapin. kita beli online, tapi padahal bikin di rumah ya. Ini kita udah siapin. Ini kita taruh di sini. Oke. Wah, cepet banget jadinya ya. Ini kayaknya bisa di-prepare malamnya untuk masak paginya kali ya, Chef Oh, bisa, ya? bisa banget, bisa banget. Iya, jadi si daging ayamnya sudah dimarinasi, taruh di kulkas. Terus juga untuk sayur-sayurnya ini dipanggang. Dan juga udah dipotong-potong mungkin ya dari malam ya, Chef Iya, ya? boleh bisa dipotong-potong. Nah, ini kan sayurnya banyak nih. Ini kita cuma tinggal pilih mau pakai yang mana. Tadi karena ini tadi kan harusnya pakai carrot kan. Ya. Jadi kita kasih carrot. Boleh deh. Kita kasih carrot di sini. Jadi si sayurnya nggak mesti ditumis-tumis atau terlalu dimasak yang gimana-gimana karena biar jaga nutrisinya juga ya. Betul. Nah. Jadi ini tadi kan dokter juga bilang ya. Maksudnya untuk jaga nutrisi apa segala macam ini kita kasih carrot. Ini udah ada putih, orange, ini kecoklatan, kita kasih merah. Nah, karena tadi dokter juga udah sempat bilang tuh Harus bervariasi warna-warni. warna. Ih, mantep, keren banget nih, Chef. Ternyata menyimak ya dari tadi masak tapi menyimak obrolan kita. Nah, terus abis itu apa lagi tuh, Chef? Ini kalau yang suka pedas boleh dikasih apa namanya bubuk cabe atau dikasih ini wijen. Dikasih wijen. Oke. Kalau Dikasih wijen. aku sih suka pedas, jadi aku suka diirisin cabai, boleh ya, Chef? Boleh. Sama ditumis tadi. Boleh. Oke. Kalau yang suka pedas, tadi pas sausnya kita buat, kasih pedas-pedas dikit boleh. Oke, Kita siap. kasih. Nah, ini kan kalau udah yang- jadi nih. Nah, Bener kan? ditutup. Jangan panas-panas ditutup. Oh iya, harus dingin Biarin dulu. dia dingin dulu. Ah. Kita tutup sedikit. Nah, habis dari sini kita bisa masukin kulkas. Oh, begitu kita mau makan, kita masukkan ke microwave atau dipanasin gitu ya? Iya, bener. Dan ini kan bisa 2-3 hari kan? Simple ya. Gitu. Satu kali masak tapi udah banyak nih.
Betul, betul, Gitu. betul. Wah, aku ini setuju sih, terutama untuk mungkin ibu-ibu yang lagi isoman di rumah kan kadang juga lagi masa pemulihan, masak sering-sering capek ya. Iya, Jadi benar. masaknya sekali bisa dimakan berkali-kali. Betul. Wah, ini Ini dia nih. brokoli nggak pedes, paprika nggak pedes kok. Ini manis. Paprika kalau masuk oven, dia keluar, taste-nya tuh dia manis. Dia sweet. Oh, manisnya. jadi untuk anak-anak juga bisa makan ya? Bisa. Oke, Gitu. siap. Wah, satu menu udah jadi nih. Berarti kita siap-siap untuk menu berikutnya ya, Chef ya? Betul. Menu berikutnya kita mau masak apa? Berikutnya saya lihat contekan dulu. Boleh. Mungkin Saya lihat sambil contekan nanti lagi. dijelasin juga ya apa yang akan dimasak oleh chef. Aku juga di sini sudah punya pertanyaan dari Ibu Yolanda. Ibu Yolanda, oh ini mirip-mirip sama yang tadi pertanyaannya, mensiasati anak yang makan proteinnya tuh suka milih-milih, kayak sukanya ayam terus, nggak mau suka ikan. Mungkin tadi sempat dijawab sama dokter, dikasih lihat bahwa orang tuanya makan juga ya, Dok ya, betul ya? Betul, betul. Tapi kalau misalkan anak-anak itu ada satu lagi nih, Mbak Ovi, kadang-kadang kita itu merasa kayak ini kok anak sih nggak mau makan daging sih gitu. Tapi mungkin anak itu lebih sulit untuk dia bisa mengunyah daging karena kan daging kan dia lebih lihat. Jadi kita sesuaikan konsistensi makanan itu sama kemampuan makan si anak. Jadi kadang-kadang anak baru umur 2-3 tahun mungkin dia belum bisa dengan secara mudah mengunyah daging sampai halus, mungkin itu susah buat dia. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kemampuan dia untuk mengunyahnya. Jadi ya disesuaikan aja, mau bikin misalkan bola-bola daging, pakai daging cincang gitu juga bisa. Jadi jangan diharapkan anak kayak mau aja gitu makan empal, kan susah gitu ya. Jadi mungkin dibikin bola-bola daging sehingga lebih mudah untuk bisa dikunyah. Kayak kita aja yang tua suka nyelip-nyelip di gigi ya, apalagi yang anak kecil susah juga tuh. Oke, pertanyaan berikutnya boleh kita cek dulu di pertanyaan. Sudah ada pertanyaan lagi kan dari ibu-ibu yang masuk? Ada dari, oh yang ini Bapak nih ternyata, ada Pak Robert. Halo Pak, terima kasih sudah bertanya loh. Apakah ada potensi kekurangan nutrien pada vegetarian yang membahayakan kesehatan? Dari banyak jenis minyak untuk masak, minyak dari bahan apakah yang terbaik untuk dikonsumsi? Gimana kalau dari dokter? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Jadi pada orang yang memang dia vegan. Kalau vegan itu berarti dia tidak mengkonsumsi semua bahan makanan hewani, termasuk telur dan susu. Maka potensi kekurangan nutrisinya pasti ada, ya. Yang vitamin B12 itu adalah vitamin yang terutama hanya ada di hewani, di nabati nggak ada, gitu. Jadi kemungkinan besar bisa aja kekurangan vitamin B12 ini. Halo? Halo? Suara saya kedengar? Kedengeran dok, tapi Halo? wajahnya sepertinya agak nge-freeze nih dok. Oh, udah. Nah, udah kembali Udah? lagi. Oke, siap. Baik, Jadi tadi saya ulang sampai ya, kekurangan saya ulang. nutrisi dan juga vitamin B12 itu kemungkinan kekurangan ya dok ya. Kemungkinan besar ada vitamin 12. Sementara vitamin B12 itu di dalam tubuh kita fungsinya banyak sekali. Mulai dari dia membentuk sel darah merah, kemudian untuk sistem persarafan gitu ya. Jadi orang yang memutuskan untuk melakukan atau mengikuti pola makan vegan yang tanpa protein hewani sama sekali, maka sebaiknya dia konsultasi dulu dengan dokter untuk bisa mendapatkan suplementasi yang tepat ya. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua tadi saya lupa Mbak Ovi. Ini pertanyaan yang berikutnya itu boleh kita munculkan lagi. Nah, untuk minyak untuk masak yang paling direkomendasikan sama dokter yang baik untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan apa dok? Oke. Kalau tujuan kita adalah untuk bukan menggoreng, bukan deep fried, ya, jadi untuk masak misalnya untuk numis, marinasi, dan lain-lain, maka tentunya yang kita pilih adalah minyak yang mengandung lemak tidak jenuh lebih banyak dibandingkan lemak jenuh, ya kan? Karena lemak tidak jenuh itu juga sangat bermanfaat untuk sistem imun tubuh kita, karena dia punya efek itu anti peradangan. Nah, minyak yang memang proporsi lemak tidak jenuhnya lebih tinggi, itu biasanya minyak-minyak yang tadi misalnya digunakan sama Chef Abi, ada minyak jagung, ya kan? Kemudian ada juga minyak kedelai, ada minyak zaitun, kemudian grapeseed oil, kemudian rice bran oil gitu. Itu minyak-minyak yang memang dia punya persentasi asam lemak tidak jenuh lebih tinggi gitu.
Sedangkan kalau memang itu tujuannya udah untuk menggoreng, biasanya yang kita pilih justru kebalikannya, yang dia punya lemak jenuhnya lebih tinggi. Karena lemak jenuh itu dia lebih punya smoke point-nya lebih tinggi dibandingkan lemak tidak jenuh. Gitu. Jadi misalnya apa? Ya udah kita pakai minyak kelapa sawit gitu, atau pakai minyak kelapa. Tetapi tentunya sebaiknya kita menghindari atau membatasi terlalu banyak makan makanan yang digoreng. Gitu. Jadi kalau dengan contoh-contoh tadi itu yang udah didemokan itu kita bisa menghindari proses masak yang digoreng, ya akan lebih baik sebetulnya. Oke, makanya tadi chef sayurnya jangan digoreng juga ya, karena ya udah digoreng. digoreng, dipanggang. Oke, nah chef gimana nih menu keduanya tuh apa? Ini menu keduanya ayam pakai soy sauce, habis itu pakai brokoli sama pakai corn aja. Oh oke. Pakai Ini jagung jamur? aja. Ini jamur buat nanti. Oh, yang nextnya. Betul. Ini mungkin boleh aku sambil bantu prep di. Oh nggak usah, potong? gitu aja biar bulat aja. Oke, siap. Nah, pertanyaan berikutnya berarti dari Ibu Ratu. Izin bertanya dokter, adakah makanan khusus saat menjalani isoman agar menunjang penyembuhan jadi lebih cepat? Gimana dok? Kalau dibilang makanan khusus nggak ada, ya, karena tidak ada satu makanan pun yang akan bisa langsung meningkatkan sistem imun tubuh kita, kemudian bikin kita lebih cepat sembuh. Enggak. Tetapi semuanya berada dalam kombinasi. Artinya karbohidrat harus ada, harus cukup, ya. Kemudian protein juga harus cukup. Seperti tadi saya bilang, setiap kali makan, mau pagi, siang, malam, harus selalu ada protein. Mungkin ada yang punya keluhan kalau pagi repot nyiapin menu lengkap. Jangan salah, kita makan telur aja sebenarnya itu kan udah protein kualitas bagus lagi, ya kan? Kemudian jangan lupa juga sayur buah wajib ada. Yang contoh udah dikasih tadi nih di depan ini nih yang saya lihat nih, yang baunya kecium ini gitu ya, itu warna-warni sayurannya tuh udah oke banget, karena warna-warni tersebutlah yang akan memberikan nutrisi yang lengkap untuk tubuh kita. Jadi sebenarnya nggak ada makanan tertentu yang spesifik yang bisa langsung membuat sistem imun tubuh kita menjadi lebih bagus, nggak. Tetapi itu merupakan suatu rangkaian yang komplit. Jadi semua harus dipenuhi, ya. Tetapi tantangannya adalah kalau misalkan waktu lagi isoman nggak nafsu makan seperti itu, ya. Jadi dengan kita bisa menyiapkan makanan-makanan yang tentunya sehat dan enak, gitu ya. Kan wajib enak dong makan gitu kan, supaya akhirnya pada waktu isoman pun kita juga jadi lebih happy. Ya salah satunya adalah dengan meal preparation tadi. Makanya tadi saya lihat kalau misalkan tadi dari yang udah dicontohkan sama chef itu, kita udah bisa bikin makanan lengkap, ditutup, kita masukin ke dalam kulkas, itu bisa sampai 2 hari. Bener, bisa sampai 2-3 hari. Asalkan pada waktu penyiapannya itu memang benar-benar bersih gitu. Jadi sebenarnya dia bisa bertahan seperti itu. Siap dokter, terima kasih banyak. Nah ini mungkin untuk Bu Ibu yang dari tadi menyimak proses dari masaknya. Aku tadi melihat chef itu pertama menumis dengan bawang putih dulu ya. Ya. Oke, terus habis itu si daging ayam yang sudah dimarinasi tadi jadi satu tuh ya sama yang dibikin jadi orange kitchen ya. Iya, jadi satu. Jadi sebenarnya kalau udah food prep sih gampang ya, bisa dimasak masak berbagai macam. banyak bisa. Nah ini tadi dikasih air sedikit ya. Kasih air ya. aja. Kalau mau dikasih kecap asin juga boleh. Boleh. Ini saya kasih sedikit. Siap. Saya pasti punya Oke. sedikit. Nah ini belum ada namanya berarti ya menunya ya? Kenapa? Belum ada namanya ya? Oh enggak, ini cuma soy aja. Oh oke. Pakai sausnya pakai Tadi kecap asin aja. berarti nama menunya apa? Ini chicken soy sauce saja. Oh chicken soy sauce. Oke siap. Mantap kalau begitu. Nah ini prosesnya masih boleh dilihat sama Bu Ibu. Sekarang kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari Instagram dulu. Nah, aku mau mengingatkan jangan lupa Bu Ibu ataupun Bapak-Bapak yang bergabung hari ini bisa banget ya untuk ikutan bertanya, karena nanti yang ada di Instagram juga bisa mendapatkan hadiah menarik ya. Nanti kemungkinannya akan ada, kalau misalnya banyak yang tanya ada hadiahnya, makanya langsung tanya aja pertanyaan seputar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita di tengah pandemi ini, dan juga soal masak-masak yang ada di sini juga boleh banget ya. Dan gak lupa untuk Bu Ibu yang bergabung di Zoom,
Jangan lupa, jangan kemana-mana sampai akhir acara nanti karena 5 orang yang beruntung akan mengikuti lucky draw. Syaratnya harus ada loh di live hari ini ya. Jadi jangan tinggalkan Zoom-nya. Nanti 5 orang yang terpilih mendapatkan voucher dari Superindo masing-masing Rp100.000. Wow, semangat deh. Ini ada pertanyaan dari Instagram @2020riamelo. Chef, untuk ayam apa boleh diganti daging sapi atau daging lembu? Waduh, asalkan jangan kulit lembu ya, nanti jadi sepatu kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Jadi boleh ya, Chef? Boleh. Jadi kalau memang misalkan memang nggak gitu suka ayam, mau diganti sama ikan juga ada. Kan di Superindo suka ada tuh salmon yang kotak-kotak. Benar. Nah, ganti pakai itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Atau pakai suka ada ikan patin atau apa tuh yang kotak-kotak juga tuh. Oke. Itu juga ada tuh, ganti pakai itu juga nggak masalah. Oke, jadi pokoknya bahan-bahan fresh yang ada di Superindo hari itu boyong aja pokoknya. Bener. Ya. Bisa banget ya, apalagi tadi sampai tanggal 2 nanti, sampai hari Rabu berarti ya, itu ada promo spesial untuk salmon trout juga. Bener. Nah, ganti pakai salmon tuh. Perbaiki gizi keluarga kita dengan memakan salmon, mumpung harganya murah ya, Chef. Karena kalau lagi nggak murah tuh jarang-jarang banget makan salmon ya di rumah. Makannya lele tadi tuh ya? Iya, lele terus, Chef. Lama-lama kita punya kumis ya. Oke, ini berarti dimasukin tepung maizena yang sudah dicairkan ya, sudah dikasih air. Kasih 2 atau 3 biar agak kental sedikit. Lihat-lihat kondisi ya, Chef ya. Kalau kekentelan nanti seperti tadi dikasih air lagi. Tadi suka pedes kan ya? Aku suka, lumayan. Nah, ini kita masukin deh. Oh, bubuk cabe. Wow. Ini sesuai selera ya, Bu Ibu ya? Iya, ini sesuai selera aja. Kalau suka boleh, kalau misalnya mau lebih pedes lagi pakai irisan cabai rawit misalnya. Betul. Wah, ini kayaknya ternyata gampang banget ya, bahan-bahannya bisa ditemuin di rumah ya. Bisa dicari di Superindo, bisa disiapin, gampang cepet. Nah, ini nasi yang tadi kita udah siapin. Wah, oke. Hampir jatuh kan? Kalau yang ini aku lebih suka karena lebih simpel masaknya, Chef, nggak pakai lebih gampang ya jeruk ya. Oke, nah yang kayak gini-gini juga biasanya bisa menambah nafsu makan karena rasanya tadi lumayan ini ya, ada asinnya, gurih ya, Chef ya, agak sedikit pedas juga. Jadi buat yang mungkin lagi isoman, agak-agak kehilangan indera perasa, nah makan makanan yang seperti ini bisa membangkitkan selera makan ya. Bisa banget. Oke. Kita pindahin dulu. Siap. Nah, kita pindahin. Wah, sumpah wangi banget di sini, Bu Ibu. Oke, sambil mungkin nanti di plating sama Chef Abi, aku di sini mau jawab pertanyaan lagi mungkin yang muncul dari Instagram. Ada @melanesheni. Bolehkah mencuci daging ayam sebelum dimasak? Apakah air rebusan ayam yang pertama itu harus dibuang? Gimana, Chef? Kalau saya dulu sekolah nggak. Kalau bisa tuh daging tuh kalau bisa ya, kalau bisa kayak daging sapi, daging ayam, kalau bisa tuh jangan di apa-apain ya gitu. Jadi dikasih towel aja. Towel tuh apa tuh? Towel tuh kita taunya towel. Nah, ini. Ini juga ada nih, 365 juga punya nih. Oke. Gitu. Jadi pakai aja, pakai ini. Buat ngeringin sih dagingnya ya. Abis itu disimpan gitu. Terus daging sapi juga gitu. Kalau bisa disimpan. Nah, kalau kadang kan kita kan kalau nyimpen suka lupa ya gitu. Dagingnya ayamnya udah mulai bau nih. Gitu. Air cucian beras yang pertama direndam 10-15 menit. Habis itu diangkat, itu dibuang. Baunya hilang. Tapi habis itu langsung dipakai ya, jangan disimpan lagi. Habis itu langsung dipakai ya. Oh, tipsnya gitu. Siap, Chef. Nah, kalau misalnya bingung mau taruh dagingnya di mana, kontainernya pakai fridge container ini nih. Bisa banget. Nah, kenapa harus? Ini kan dari Master Chef, sudah terpercaya ya kan? Chef termasuknya master nggak? Enggak, saya nggak master. Saya bukan master. Nah, yang aku suka sama ini kan ada 2 pilihan size-nya ya, atau mungkin ada beberapa ya. Ada 2 sepertinya pilihan size-nya. Nah, ini itu ada si
ininya apa sih bilangnya, saringannya ya. Jadi si daging kita setelah dikeringkan tadi pakai Betul. tisu dimasukin ke sini itu tetap kering juga, Iya, Chef. karena ada keranjang ini kan. Bener. Dia ngedrip. Bener. Ini bikin nggak cepet jamuran. Bener. Nah, tadi juga kan Chef udah sempat bilang tuh kalau misalnya food prep itu juga baik ya. Jadi mungkin udah bisa dipotong dadu juga dada ayamnya ya, yang sudah dari file dimasukin ke sini. Jadi ketika mau masak langsung aja gitu. Selain itu juga bisa untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan seperti yang aku sudah pakai di sini. Selain itu juga boleh banget kalau misalnya mau simpannya disusun gini biar di kulkas makin rapi, Chef. Cara dapetinnya gimana? Ini sedang ada promo di Superindo. Jadi untuk bu ibu yang berbelanja Rp75.000, silahkan dikumpulkan stemnya. Kalau non-member dapat 1 stem setiap pembelanjaan Rp75.000. Untuk yang member dapat 2 stem. Setelah itu kalau stemnya sudah ada 20, bisa langsung membeli food container ini dengan mulai dari 59 ribuan aja. Hemat kan? Oke, Chef. Jadi apa tuh yang tadi dimasukin? Oh, sayurnya yang berbeda ya. Dok, ini warna-warninya udah cukup belum nih, Dok? Warnanya udah cukup belum, Dok? Cukup. Yang belum cukup saya belum ngerasain. Gimana, Dok? Kalau itu sih udah pasti ya, Dok. Nanti mungkin bisa dikirim ya abis ini ya. Oke, yang ini simple banget loh. Nggak nyampe 5 menit udah langsung selesai. Jadi ya. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih, lanjut lagi. Ada dari Instagram @melvinamelianta3. Kalau autoimun harus gimana ya nutrisinya biar nggak kambuh pas pandemi? Gimana tuh, Chef? Chef, dokter. Waduh, ganti nih profesi ini. Saya Ganti juga profesi nih. begitu Mas jawab loh. Apa ini ya? Gimana, Dok? Oke, thank you. Sebenarnya kalau untuk autoimun ini memang butuh pembahasan yang agak cukup rumit ya gitu ya, karena panjang gitu ceritanya. Pada orang-orang yang autoimun yang harus dipenuhi adalah pokoknya intinya adalah makanlah dari makanan yang segar. Sebisa mungkin jangan ada makanan yang sifatnya itu makanan olahan seperti misalnya makanan kaleng, daging-daging yang olahan kayak misalkan sosis, smoked beef, cornet, makanan-makanan kaleng sebaiknya enggak. Jadi pilihlah semua dari bahan makanan segar. Mau makan sayur dan buah, ya ambillah yang segar, bukan yang kalengan. Kemudian protein juga didapatkan dari protein-protein yang segar, ya. Nah, khusus untuk beberapa jenis autoimun, memang biasanya mereka sudah paham bahwa untuk beberapa jenis autoimun biasanya kita menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi produk yang mengandung gluten. Ya, gluten itu biasanya ada di produk tepung-tepungan kayak roti, mie, biskuit, crackers dan lain-lain. Kayak gitu sih sebenarnya. Kemudian jangan lupa selalu makan makanan yang matang. Tadi kan Chef Abi juga udah bilang bahwa untuk daging, ikan, ayam semuanya harus sudah matang. Bahkan telur pun saya anjurannya matang. Jangan makan telur setengah matang. Ya, intinya food safety atau keamanan pangan itu tetap harus kita utamakan. Jangan sampai ketika lagi pandemi ini orang yang dengan autoimun harus ke rumah sakit karena misalnya kena infeksi di saluran pencernaannya karena makan makanan yang nggak matang gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi jaga tubuhnya. Makanlah makanan yang matang, bukan makanan yang setengah matang atau bahkan makanan mentah. Kecuali sayur boleh aja, yang penting kita cuci dengan bersih gitu. Tetapi kalau untuk bahan makanan sumber protein sebaiknya hindarilah yang masih mentah. Jadi harus matang sempurna gitu. Dokter, terima kasih banyak. Nah, Chef, gimana nih untuk menu berikutnya, ada apa kita? Saya karena saya tadi nggak dapet brown rice, sebenarnya sih bisa aja ya pakai brown rice, tapi ganti aja pakai nasi putih. Oke. Ini pakai pineapple sama teriyaki. Kesukaan aku ini segar-segar sekali ya, pakai pineapple. Oke, ini prosesnya seperti apa? Sama aja, sebenarnya prosesnya semuanya Mirip aja ya. Cuma kita mainin di sayurnya. Tadi kan dokter bilang sayur harus warna-warni apa segala macam. Udah kita mainin di situ aja. Oke, siap. Dan menumisnya itu dengan minyak wijen ya? Iya, minyak wijen. Oke, siap. Nah, sambil juga dijawab lagi mungkin ya pertanyaan-pertanyaan kali ya. Ada dari Zoom chat lagi nih.
Ada Ibu Ratu Rizky Fajaria. Dokter izin bertanya, adakah makanan khusus saat menjalani isoman agar, ini udah ya tadi ya, udah sempat dijawab, menjalani isoman agar penyembuhannya lebih cepat, sebenarnya nggak ada ya, yang penting ditunjangnya mungkin dengan ini kali ya dok ya, multivitamin ya, dan juga resep yang sudah diresepkan oleh dokter itu juga jangan sampai di skip gitu. Kalau untuk makanan sih so far sama ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke, lanjut lagi dari Ibu Ratna Negara. Chef izin bertanya, protein hewani lebih baik disimpan di freezer dalam jangka waktu berapa lama? Kalau di freezer gimana tuh? Nah, ini yang agak sedikit tricky ya. Jadi kalau di freezer, biasanya saya saranin paling enggak kalau hewani itu paling lama kalau bisa 1 minggu. Okay. Karena kan gini, sebelum kita proses ke freezer sampai di freezer di rumah kita lah, kita kan nggak tahu dari proses dia pemotongan sampai kita ada di rumah, itu dia udah berapa kali di freezer tuh, gitu. Makanya paling enggak di rumah paling lama itu 1 minggu aja. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau misalnya mau stok-stok ya, itu mungkin belinya mingguan ya, Chef ya. Iya. Jadi jangan langsung nimbun nih, kayak penimbun minyak ya. Jangan juga nimbun daging di rumah penuh-penuhin freezer ya. Mendingan tetap fresh. Dan jangan lupa kalau mau beli bahan-bahan yang fresh, belinya di Superindo. Banyak promonya loh. Apalagi untuk para member sampai dengan tanggal 2 Maret nanti ya. Itu banyak banget promo-promo spesial, tinggal dilihat aja di aplikasi My Superindo. Yang belum punya silahkan langsung di-download di App Store-nya. My Superindo langsung aja di-download. Setelah di-download jangan lupa registrasi untuk mendapatkan banyak sekali benefit menjadi membernya Superindo. Lanjut lagi, ada Tanisha Anindita. Mau tanya, halo dok, saya ingin bertanya, apakah buah yang rasanya asam akan mengakibatkan kandungan nutrisinya, terutama vitamin C itu akan semakin rendah? Misalnya nih, saya membeli buah jeruk yang saya pilih secara acak gitu ya, satunya manis, tapi satunya terasa lebih asam. Apakah buah yang asam memiliki kadar vitamin C yang lebih rendah dibandingkan sama yang manis? Dan bagaimanakah tips memilih buah yang kaya dengan vitamin C untuk menunjang kesehatan? Karena vitamin C dibutuhin banget ya, di tengah pandemi ini kayaknya vitamin C gembar-gembor banget nih, dokter. Gimana dok? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget ya, karena saya nggak pernah kepikiran juga sih apakah buah yang asam itu ternyata lebih rendah vitamin C-nya dibanding buah yang manis atau enggak. Sebetulnya yang berbeda dari apakah buah itu asam dan manis, itu yang berbeda adalah kandungan gulanya sebetulnya. Jadi buah yang sudah lebih matang, pasti kandungan gulanya akan lebih tinggi. Tapi kalau untuk vitamin C-nya, terus terang ini jadi PR buat saya deh, nanti saya akan lihat lagi ya, karena saya harus punya datanya untuk bisa bilang iya atau enggak gitu ya. Nah, kemudian untuk memilih buah yang tinggi vitamin C, karena vitamin C itu memang dari sejak dulu itu dianggap sebagai superfoods lah untuk sistem imun tubuh kita. Nah, buah yang tinggi vitamin C intinya adalah yang paling banyak adalah buah-buah sitrus kita bilangnya. Buah sitrus itu berarti semua jenis jeruk-jerukan. Ya, semua jeruk, mau jeruk Bali pun juga disebut dengan buah sitrus. Itu kaya akan vitamin C. Selain itu ada juga pepaya. Pepaya tuh tinggi loh vitamin C-nya ya. Kemudian jambu biji. Jambu biji kan murah ya. Kita bisa dapat sebenarnya banyak banget deh yang jual ya di pasar tuh biasanya pasti ada gitu. Itu tinggi sekali vitamin C-nya. Kemudian ada kiwi ya, ada buah naga. Nah, gimana cara milih buahnya yang bagus gitu? Ya, kalau untuk buah udah pasti ketika kita beli kita harus melihat semua bagian kulitnya gitu. Kalau memang ternyata kulitnya sudah mulai ada apa ya, kekupas atau bolong, hati-hati. Takutnya di dalamnya udah mulai ada ulet. Jadi pilih yang memang dia masih rata gitu ya, seluruh permukaan kulitnya itu masih bagus, nggak ada terlihat kegompel atau misalkan ada bolong malahan ya. Kemudian pilih buah yang memang sudah siap untuk dikonsumsi gitu. Jadi ketika kita beli tadi benar, ketika kita beli nggak lama-lama langsung kita konsumsi, karena pada dasarnya buah itu mau buah mau sayur, ketika kita beli kemudian disimpan itu kandungan nutrisinya udah pasti akan mulai turun pelan-pelan gitu ya. Jadi kan yang paling ideal adalah begitu dipetik di
di kebun udah langsung dimakan, tapi kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita memperpendek rantai tadi. Jadi ya tadi belanja itu paling nggak 3 hari sekali atau paling nggak seminggu sekali, sehingga kita bisa mendapatkan bahan makanan yang juga segar gitu. Dan kalau tips dari aku, belinya di Superindo. Karena kalau di Superindo udah pasti segar-segar semuanya. Buah juga segar tuh. Aku selalu belanja di Superindo karena kenapa? Karena banyak banget store-nya di mana-mana. Jadi kita bisa mendapatkan yang paling dekat dari rumah kita. Selain itu juga banyak banget yang pilihan yang segar-segar, hanya sesuai dengan tagline ya kan, Superindo super segar ya. Jadi semuanya serba segar, nggak cuman buah. Aku juga sering beli sayur di sana dan juga protein-protein hewani. Itu juga segar-segar banget di Superindo. Lanjut ngomongin protein, ada protein yang lagi diproses ya. Kalau yang ini prosesnya tadi dimasukin sausnya itu apa ya, Chef ya? Saus bulgogi. Pakai bulgogi. Oke. Ini juga bisa didapetin di Superindo juga ya, Bu Iya, Ibu. Oke, nah. tadi aku sempat lihat nanasnya dimasak. Kalau nanas tuh dimasak sampai apa nih, Chef? Agak layu ya? Sampai agak layu, sedikit aja. Jangan terlalu mateng banget, sampai ada kecoklatan-coklatan gitu loh. Di pinggir-pinggirnya ya. Iya. Itu tadi ditumisnya pakai apa tuh, Chef? Pakai itu aja, pakai tadi corn oil aja. Oh, corn oil sedikit gitu ya? Pakai sedikit aja. Nah, kalau yang ini udah belebek-belebek tuh ya, Chef. Nih tandanya udah mau mateng nih sebentar lagi. Oke, selanjutnya prosesnya apa lagi nih, Chef? Udah nih, ini tinggal tunggu ini mateng, masukin sayurannya, jadi selesai. Wah, udah ada nih nasi box kita yang ketiga, mantap. Oke. Nah, nasinya udah ada, saya buka contekannya, isinya apa aja. Yang kali ini apa aja nih? Paprika sama nanas. Oke, tadi paprikanya yang merah udah. Ya. Berarti yang hijau kita kali mix pakai berarti, ya. Oh, kita mix mix, ya. kita Oke. mix saja. Oh, berarti nanasnya nggak dicampur ya, Chef? Makanya tadi dimasaknya berbeda ya. Iya. Oke. Ini seger banget sih udah pasti. Aku tuh suka banget, Chef, sama yang sesuatu yang berkaitan sama nanas-nanasan dimasak tuh enak banget. Nah, jadi si jus dari nanasnya keluar barengan sama jus si dagingnya. Apalagi kalau dagingnya sapi ya makin enak lagi ya, Chef. enak itu. Aduh, dompetnya nggak enak nih. Makanya jangan lupa sering-sering cek My Superindo, siapa tahu ada promo-promo ya hari itu untuk daging-dagingannya. Oke. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, Bu Ibu nggak usah khawatir ya, akan tetap ditampung kok dan juga dijawab via Instagramnya @infosuperindo. Untuk peserta Zoom, jangan lupa juga tadi kan ketika daftar ulang ya sudah mengisi email. Jadi email itu gunanya nanti kita akan kirimkan resep dari Chef Abi dan juga slide bahasannya dari Dr. Lita. Itu dia keuntungannya menjadi membernya ya dari My Super Community. Makanya pastikan juga Anda selalu mengikuti acara-acaranya biar database-nya tetap ada di kita sehingga kalau ada acara-acara berikutnya nanti kita akan hubungi ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk yang di Instagram untuk daftar member My Superindo dan juga ikutan nih keseruan di Zoom dengan bahasan yang sangat menarik di sesi berikutnya bersama My Super Community. Seperti yang tadi udah aku bahas di awal ya, banyak banget tema-tema spesial yang bisa diikuti. Tema-tema spesialnya seperti misalnya tema parenting, terus juga tema beauty, ada juga wellness, dan yang pastinya cooking class yang ditunggu sama Bu Ibu semuanya. Nah, benefitnya sekali lagi kalau misalnya yang ikutan menjadi My Super Community, itu kan menjadi member eksklusifnya nih dari Superindo. Jadi nggak cuma dapet informasinya aja seperti yang nonton di live Instagram, tapi juga bisa ikutan ngobrol langsung sama chefnya, ngobrol langsung sama dokternya, dapat hadiah yang lebih banyak pastinya. Banyak banget ya keuntungannya. Oke, ini nanas dan juga paprika warna-warninya sudah. Ayamnya nih, ini adalah sausnya tadi bulgogi. Aduh, ini kayaknya bekal suami ke kantor juga enak kayaknya ya. Gampang banget. Kuahnya bener, sausnya. Nah, udah jadi. Menu berikutnya, mantap chef. Mantap sini. Oke. Dan berarti kita akan siap-siap untuk menu yang terakhir. Betul. Wah, tidak sabar. Tinggal menu satu yang lagi. terakhir itu apa tuh, chef? Ini kita mau pakai mushroom. Terus sama ini nih. Ini apa tadi? Kita Google. Ini adalah kapri. Kapri. Nah, aku pinter kan, chef? Kapri, ya bener. Iya, kapri. aku kan Bu Ibu yang setia ke Superindo, jadi aku bacain.
Oke, nah di sini berarti tadi jamurnya juga sudah ada yang dibungkus seperti ini, bisa dibeli di Superindo juga. Terus kapri ya, tadi ini juga belinya di Superindo, makanya seger banget Bu Ibu, ya ampun, seger banget tuh. Oke, lanjut. Ini berarti mau apa? saya bersihin sedikit, saya panasin. Oke. Habis itu saya buang deh. Oh, jadi kalau masak beberapa Bersihin menu singkat ya. sekaligus, kalau misalnya mau irit-irit sabun bisa juga Iya, kayak gini bersihin ya, singkat Chef? aja. Iya, oke, siap. Karena kan kurang lebihnya masakannya sama ya, sama-sama ayam juga, jadi rasanya mirip-mirip. Oke. Kita buang. Nah. Oke, sambil menunggu mungkin masih ada pertanyaan lagi yang mau dijawab atau sudah? Oke, sudah ya. Berarti nggak sabar banget nih untuk tahu siapakah yang akan mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Superindo di akhir acara nanti. Terus juga ya jangan lupa yang sudah bergabung di My Super Community yang ada di Zoom kelas kita. Siap-siap ya 5 orang terpilih. Di akhir acara nanti akan ada lucky draw-nya. Kita akan pilih secara acak untuk mendapatkan masing-masing voucher Superindo senilai 100.000. Bisa dipakai belanja loh. Mumpung banyak promo loh. Jadi jangan lupa langsung main-main ke Superindo terdekat ya. Nah, ini apa lagi, Chef? Ini saya tumis pakai minyak wijen. Pas, habis. Pas banget habis tuh. Tadi udah setengah sih. Kan Tapi setengah masih ada, tadi. tenang. Oh, masih stoknya. ada. Oke. Oke. Berarti pakai minyak wijen, ayam lagi nih ya. Ayam lagi, udah terakhir. Wah, Udah. ini kloter terakhir nih. Kloter terakhir, ayam. Ini kita tunggu sampai dia panas. Oh, Agak udah. panas, oke. Bawang putih, baput ya, baput. Baput. Baput ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus banget dipunya ya. Ngomong-ngomong soal baput, sampai dengan tanggal 2 ini ada promo spesial. Aku lihat dulu contekannya di My Superindo ya. Nih, untuk yang doyan banget sama baput termasuk aku ya, yang suka Chinese food. Biasanya kan Chinese food banyak bawang putihnya kan ya, Chef. Betul. Ya. Masakan di Indonesia juga banyak lah bawang putihnya. Nah, untuk yang pengen dapetin bawang putih dengan harga yang sangat istimewa, itu bisa lihat tuh di My Superindo karena periode sampai dengan 2 Maret segarnya hemat, gak cuma salmon trout, tapi juga ada bawang putih dari 3.990 jadi 2.570 aja. Mantap ya. Dan yang pastinya bahan-bahannya berkualitas kalau belinya di Superindo. Lanjut, ini lagi Mushroomnya saya tumis sedikit. mushroomnya ditumis sedikit. Oh, oke. Jadi kalau yang di sini belum mateng ya, Chef ya? Belum, jangan. Jangan digadoin ya. Oke, si bawang putihnya juga sedang Sampai masak nih. kecoklatan. Mm-mm. Baru kita masukin si siapa Ayamnya, tadi? Ayamnya. sisa ayamnya. Saya kasih dikit deh, minyaknya kurang. Oke, kasih minyak yang tadi udah sempat dipakai. Oke, kalau minyak tuh bisa sampai berapa kali pakai ya, Chef? Saya sih cuma 2 kali ya biasanya. Oke, nggak boleh iya. lebih dari itu ya. Mengenai Jadi, tadi minyak, tadi kan dokternya udah jelasin. Pokoknya yang gampang gini aja deh. Kalau saya ya dulu ya, diajarinnya begini yang paling gampang. Pokoknya kalau minyak yang modelnya begini nih, yang warnanya keemasan kayak gini nih, ini rata-rata tuh bisa, yang tadi dokter bilang, ini bisa buat goreng. Gitu. Jadi kalau yang nemu minyak yang model-model kayak gitu, Ya. itu biasanya rata-rata tahan di atas 100 derajat. Oh, oke. Gitu. Udah sesimpel itu aja. Cari minyak. Karena kita orang Indonesia Taunya minyak goreng doang. iya, taunya minyak goreng doang gitu. Yang kayak tadi yang dokter bilang kayak grapeseed apa segala macam, nggak banyak yang ngerti. Makanya paling gampang kalau misalkan yang nemu minyak yang bisa buat goreng, cari aja yang warnanya keemasan gitu. Pasti bisa buat goreng Dan biasanya. maksimalnya adalah 2 kali ya digunakan ya. Iya. Jangan mentang-mentang sayang keluarga kita mau makan minyak jelantah. Oke, ini ternyata ada pertanyaan tambahan. Boleh aku sambil bacain Silakan. ya, Chef ya? Oh, ini buat dokter lagi pertanyaannya untuk dokter Lita. Apakah makanan atau bumbu atau minuman atau buah bubuk itu aman dan sehat? Seperti lada bubuk dan juga bumbu-bumbu lainnya yang sudah ada di pasaran. Apakah ada bahan pengawetnya untuk produk-produk yang seperti itu? Apakah ada penguat rasa atau yang lainnya? Apakah kandungan nutrisinya juga bisa berubah ketika dia jadi bubuk? Lalu apabila tidak aman, seberapa sering kita harus menggunakan maksimumnya nih, dokter? Gimana? Makanan kan sekarang bumbu-bumbu gitu ya, udah banyak yang jadi lebih praktis, bentuknya jadi bubuk tuh. Gimana dokter Lita? Oke, thank you. Jadi sebenarnya kan kalau yang
bumbu-bumbu yang kemudian dibikin jadi bubuk, misalkan lada putih dibikin bubuk, kemudian bawang putih dibikin bubuk gitu ya. Sebenarnya sih oke-oke aja, karena kan kita juga mengkonsumsinya dalam jumlah yang kecil gitu. Apakah diberi pengawet? Kemungkinan besar diberikan pengawet ya, tapi kita bisa lihat lagi ke dalam bahan-bahannya ya, ingredients-nya biasanya ada gitu. Jadi sebetulnya sejauh yang kita gunakan tidak berlebihan itu nggak masalah gitu. Nah, tadi apa lagi yang dibikin bubuk ya? Kayaknya kalau yang dibikin bubuk biasanya adalah bahan-bahan yang untuk masak kan gitu ya. Kayaknya kalau yang lain-lain nggak terlalu banyak ya gitu. Jadi kalau hanya untuk bumbu masak biasanya kita akan pakai dalam jumlah sedikit sehingga nggak masalah menurut saya. Pertanyaan berikutnya, seberapa sering maksimumnya kita harus menggunakan si bubuk-bubuk ini? Pada dasarnya seberapa sering kita gunakan tergantung juga sama seberapa banyak kita menggunakannya. Jadi meskipun sering tetapi yang kita gunakan tidak terlalu banyak tidak ada masalah. Toh kita makan misalkan kita bikin masakan seperti yang tadi sudah dicontohkan gitu ya. Kan kita makan untuk 3 kali sehari untuk makanan utama kita. Sejauh yang kita gunakan tidak berlebihan, artinya nggak sampai harus rasanya itu terlalu menyengat gitu. Saya rasa nggak ada masalah sih. Jadi digunakan 3 kali sehari untuk makan utama kita, asalkan bahan makanan yang kita gunakan lain-lainnya juga dari bahan makanan segar. Jadi bukan makanan kalengan ataupun makanan olahan lainnya, ya. Karena bagaimanapun makanan yang kita konsumsi itu semuanya harus balance sebetulnya. Gitu. Makasih banyak, Dok. Jadi jangan lupa intinya nggak boleh sesuatu yang terlalu banyak. Emang kalau kata orang tua zaman dulu tuh yang lebih-lebih, yang terlalu ekstra itu nggak baik ya. Jadi sesuai aja sama yang dibutuhkan. Tapi kalau butuh bumbu-bumbu yang sudah ada, boleh loh. Superindo 365 juga ada di sini seperti yang ada hari ini, lada hitam bubuk. Oke. Nah, ini tadi sempat dikasih sausnya itu adalah saus teriyaki ya, Chef ya, yang dibelinya di Superindo juga. Nah, Bu Ibu yang belum punya di rumah, restock langsung ya di rumahnya. Oke. Tambahin maizena dikit, biar kental. Dikasih maizena juga, oke. Nah, Chef, mumpung ada telur di sini, aku pengen nanya, kalau misalnya dicombine dengan telur juga bisa nggak sih, Chef? Boleh. Nah, tadi itu rencananya telurnya mau saya taruh di atas. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak mata sapi aja biasa. Oke, telur ceplok ya untuk menambah tingkat proteinnya yang kita dapatkan. Tapi nanti lihat-lihat kondisi mungkin ya waktunya. Iya, kalau itu kan inilah additional. Oke, nah so far kan kita sudah hampir ada 4 menu nih. Mungkin Bu Ibu yang ada di rumah ataupun bapak-bapak yang nonton di sini boleh dong komen-komen kira-kira dari 4 menu ini yang paling bikin ngiler, yang paling bikin lapar yang mana coba. Silakan komen-komen ya. Karena aku jujur yang ada di sini ngiler banget. Pengen langsung dimakan aja semuanya ya. Oke, ini tadi berarti dari yang aku ngobrol sama dokter, itu hanya yang ditambahkan si saus teriyaki ya? Iya, udah. Itu aja. Oh, udah selesai. Nah, kalau yang ini agak ada sausnya gitu ya. Oke. Nasi keempat kita. Dan seperti yang tadi udah diinfo di awal, bahwa kenapa kita prepare seperti ini. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu yang ada di rumah nggak pengen repot-repot, produk yang seperti ini atau kemasan seperti ini itu bisa dipanaskan di microwave ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau dimasukin ke freezer atau dimasukin ke kulkas, itu bisa untuk dimakan di waktu makan yang berbeda. Mungkin nanti malam hari, atau mungkin mau buat besok gitu ya, masih bisa. Nah, ini di platingnya mulai dari jamur, oke. Setelah itu ayamnya dong. Aku penggemar teriyaki loh. Udah gak sabar banget ya. Oke, nah sambil juga chef ini memprepare masakan yang keempat. Ini sambil kita undi untuk door prize-nya. Ini khusus hanya untuk My Super Community yang sudah tergabung di Zoom class ya. Jadi siap-siap namanya disebut. Kita akan bermain Wheel of Name ya. Oke, kita tampilkan dulu di layar. Jadi nanti kita akan pick 5 nama yang beruntung untuk mendapatkan hadiah masing-masing voucher Superindo senilai 100.000.
ada yang komen juga tuh, Mas Doni. Pak Doni bilang jamur teriyaki pakai jempol. Wah, bikin lapar paling anget soalnya dari semuanya ya. Paling anget. Paling anget nih. Habis. Oke, banyak wah, juga ya. menunya udah lengkap banget nih. Tuh, Bu Ratna bilang, yeay, kita akan memilih 5 nama yang terpilih. Coba kita cek dulu. Wheel of Name-nya kita munculkan. Oh, udah banyak banget tuh ya yang gabung. Oke, kita boleh putar dan acak. Kira-kira nama siapakah yang akan muncul pertama? Silakan. Boleh diklik. Oke, sudah memutar-mutar. Ini kita lagi ngundi dulu nih, Chef ya. Kira-kira siapakah nama yang muncul untuk mendapatkan hadiah pertama, voucher 100.000 dipakainya belanja di Superindo terdekat, cus. Siapa namanya yang muncul? mr.ramadita@gmail.com, itu dia. Oh, ini berdasarkan email ya yang didaftarkan. Oke, itu dia pemenang pertama, selamat. Oke, dan lanjut kita ke pemenang berikutnya. Kita acak-acak lagi. Dan kita klik stop. Email siapakah yang kira-kira muncul untuk mendapatkan voucher 100.000 yang kedua? Siap-siap, oke. Dan ternyata, nama yang muncul itu adalah iandia@gmail.com. Selamat, itu dia pemenang yang kedua. Lanjut lagi, kita cari pemenang ketiga kita. Lanjut, kita acak-acak lagi namanya, diacak-acak. Oke, kita stop. Kita cari namanya, nama email siapakah yang keluar di sini. Nah, pemenang ketiga kita ternyata adalah Robert.smanitra@gmail.com. Pak Robert juga tadi sempet tanya ya. Keren Pak Robert, menang juga 100.000 vouchernya dari kita. Lanjut lagi, pemenang yang keempat. Kita acak. Oke, kita stop. Kita cari siapakah kira-kira yang menang untuk pemenang yang keempat ini. Dan jangan lupa masing-masing mendapatkan voucher Superindo senilai Rp100.000. Oke. Dan ternyata pemenangnya emailnya adalah Triana030194@gmail.com. Selamat! Dan langsung saja ini dia pemenang terakhir kita hari ini. Silahkan diacak-acak. Stop. Dan jangan lupa untuk para pemenang nanti akan dihubungi oleh tim dari Superindo untuk pengiriman hadiahnya. Jadi standby aja ya. Jangan lupa emailnya juga bisa dicek. Karena nanti akan ada slide dari Dokter Lita dan juga resep dari Chef Abi ya. Dan selamat, pemenang terakhir adalah alinda.dewi@gmail.com. Selamat untuk 5 Bu Ibu yang terpilih dan juga ada Bapak tadi yang terpilih juga. Congrats sekali lagi, masing-masing mendapatkan hadiah voucher Superindo senilai Rp100.000. Seru banget ya. Oke, kalau begitu sekedar untuk penutup, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Dokter Lita. Silakan Dok untuk menutup sesi hari ini. Oke, thank you. Jadi sedikit pesan aja. Jadi untuk bisa kita tetap menghadapi pandemi ini ya gitu ya, karena kita belum tahu nih ujungnya sampai mana. Tetap jangan lupa untuk selalu makan yang benar. Saya nggak bilang makan sehat, nggak. Kayaknya kalau ngomong makan sehat tuh kayaknya berat banget gitu. Tapi makan yang benar, artinya kita makan tidak hanya untuk bisa memenuhi lambung kita, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi cari-cari resep-resep yang enak, tapi tetap sehat, tetap bernutrisi, supaya akhirnya sistem imun tubuh kita pun juga tetap baik. Itu aja. Lalu ya Dokter Lita dan juga untuk Bu Ibu semuanya, semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Dokter Lita. Terima kasih Dok. Itu dia tuh tadi ya, pokoknya makan makanan yang bener ya. Kalau bingung resep-resepnya yang bisa di-recook juga ada ya. Banyak. Di My Superindo juga ada ya, bisa dilihat. Kalau dari Chef Abi, penutup
gimana nih? Ada pesan-pesan untuk Bu Ibu? Kalau dari saya sih, ya tadi kan dokter udah bilang, jenis makanan itu harus ada karbo, protein, sama sayuran. Nah, itu aja dipenuhin. Nah, terus cari deh yang warna-warni biar menarik kan. Nah, gitu. Terus makan tuh jangan masak itu jangan dibikin ribet. Yang gampang aja. Gitu. Udah, gitu aja sih. Simple ya. Simple aja. Dan jangan lupa makanan-makanan yang simple ini juga bisa dibikin sekaligus ya. Bisa untuk sambil makan malam juga. Bisa. Jadi gampang banget. Bisa untuk besoknya lagi juga. Jadi tinggal disimpan gitu ya. Nggak usah ribet-ribet kalau mau makan makanan yang benar. Oke, terima kasih banyak Chef. Terima kasih banyak juga Dokter Lita. Salam sehat selalu ya untuk Dokter Lita dan keluarga. Dan jangan lupa Bu Ibu yang masih bergabung di sini, aku mau ngingetin ya, yang nonton dari live Instagram, ini kayaknya banyak nih yang belum download My Superindo. Jangan sampai ketinggalan. Langsung di-download aja di Google Play Store dan juga di App Store. Setelah download, jangan lupa registrasi dan nanti pantengin aja. Kalau misalnya ada acara-acara langsung ikutan. Karena kenapa? Karena Anda bisa jadi masuk ke dalam My Super Community, di mana nanti datanya akan kita save ketika ada acara lagi, kita akan undang Bu Ibu untuk bergabung. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Saya Astri Ovi, mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan selama acara ini berlangsung. Dan kita berjumpa lagi di acara-acara Superindo berikutnya. Selamat sore!